Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan dengan saya Dr. Muhammad Zaki yang bertugas ingin menyampaikan pada hari ini. Baik Pak, sebelumnya saya akan izin konfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu. Betul dengan Bapak X, umur saya 45 tahun, di Jalan Kasur ya Pak ya. Baik Pak, pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah alat kelamin Bapak. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat kelainan atau tidak. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, di mana di sini saya akan menjaga privasi dari Bapak saat melakukan pemeriksaan dan juga saya ditemani oleh perawat atau tenaga medis. Lalu, baik Pak, sebelum melakukan pemeriksaan, Bapak boleh untuk tidak berkemih terlebih dahulu selama 3 jam sebelum melakukan pemeriksaan. Baik Bapak, boleh ke meja pemeriksaan Pak ya. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan abdomen terlebih dahulu, di mana pasien berbaring dengan terlentang di supinasi di meja pemeriksaan. Lalu saya akan mencuci tangan dan menggunakan hand glove. Di sini saya sudah mencuci tangan menggunakan hand glove. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada area suprapubik untuk menentukan dari kandung kemih yang distensinya. Setelah itu saya akan memeriksa dari area inguinalnya. Saya akan melakukan infeksi pada daerah inguinal untuk mengetahui adanya limfadenopati, bila konsistensinya, mobilitas atau nyeri tekan atau tidak. Lalu palpasi. Setelah itu kita juga lihat dari infeksi dari daerah kulitnya, area pubisnya untuk melihat dari lesinya, kulit, kuku beserta dari telur kutub pada rambut pubisnya. Lalu setelah itu Bapak boleh untuk berdiri Pak, melakukan dari pemeriksa adanya hernia atau tidak. Setelah itu masukkan indeks jari melalui hair scrotum pada spermatika dan minta pasien untuk menejan Pak ya. Jika terdapat hernia, masa tersebut bisa dirasakan pada ujung jarinya. Baik, setelah itu Bapak boleh untuk berbaring kembali Pak ya dengan posisi terlentang dengan kemudian saya akan memeriksa dari batang penisnya untuk melihat adanya dari lesi seperti kutil, vesikel, erosi, ulkus dan juga penyakit Veronese. Lalu melakukan pada palpasi batang penisnya untuk mengetahui adanya dari flak fibrosa yang keras. Lalu apabila pasien yang tidak disunat, maka kita tarik kulupnya ditarik sejauh mungkin, diperiksa untuk mengetahui adanya balanitis, mastitis, kutil atau tumor. Lalu memeriksa dari meatus urinarisnya eksternal untuk mengetahui adanya meatitis, cairan, berbagai lesi dan kelainan bawaan seperti hipospadia dan epispadia. Jika ada cairan pada uretranya, maka perhatikan dari jumlah, warna dan konsistensinya. Jika tidak ada, maka kita harus dipijat dengan lembut dari akar penis menuju meatus. Lalu menjepit dari ujung penis antara ibu jari dan jari telunjuk pada jam 6 dan jam 12. Lalu memeriksa adanya dari stenosis meatus atau intralesi uretra seperti dari kutil. Baik, setelah itu melakukan pengambilan spesimen, di mana membersihkan meatus terlebih dahulu menggunakan swab steril. Ya. Lalu memastikan dari sampel yang tidak terkontaminasi. Bahan untuk penghapusan biasanya untuk dari Neisseria gonorrhea ini diperoleh dengan menggunakan ujung swab kapas untuk spesimen urogenital dan sekitar 2-4 cm ke dalam uretra secara berurutan. Lalu kita taruh ke slide. Lalu setelah itu pada yang lainnya kita taruh pada daerah spesimennya sekitar 2-4 cm pada uretra untuk dikirim ke lab. Lalu pada pemeriksaan chlamydia trachomatis dia menggunakan alat swab seperti dari kapas wall, di mana masukkan lidi ke dalam uretra, sedikit diputar, lalu tunggu 5-10 detik, kemudian kemudian masuk ke dalam media dan kirim ke lab untuk memeriksa dari PCR-nya. Lalu untuk pemeriksaan dari trichomas vaginalis, di mana ambil uretra spesimen dengan kapas kemudian dicampur dengan CS NaCl.
lalu dicampur dengan NaCl. Setelah itu tutup menggunakan kertas. Lalu pemeriksaan skrotum, setelah itu memeriksa dari skrotumnya, dari kesimetrisannya, simetris, adanya eritem, lesi seperti pita sebagian atau hemangioma. Lalu ada pemeriksaan dari testisnya, di mana setelah tes harus dipalpasi secara hati-hati untuk mengetahui dari ukuran, nyeri tekan, indurasi atau masanya. Lalu kita juga melakukan dari tes transluminasi. Dilakukan pada ruangan pencahayaan yang gelap. Lampu senter diletakkan di bagian belakang skrotum, di mana cahaya akan dipantulkan dengan baik melalui struktur kristik jinak, tetapi tidak melalui lesi padat atau tumor. Lalu setelah itu melakukan pemeriksaan pada epididymis, melakukan palpasi pada epididymis untuk ukuran, nyeri, dan indurasinya, di mana rasakan dari alurnya antara testis dan epididymis ini berada di berbagai tempat kecuali superior. Selama infeksi seringkali tidak dapat dibedakan. Lalu pemeriksaan dari chorda spermatica, melakukan palpasi di chorda spermatica pada kedua sisi dengan ibu jari dan jari telunjuk. Teraba catat dari kelembutannya, penebalan dan simetrisnya. Lalu pemeriksaan dari perianal, di mana melakukan dari infeksi daerah perianalnya untuk mengetahui adanya lesi seperti kulit, vesikel, erosi, ulkus, dan evaluasi adanya cairan atau tidak. Bila ditemukan cairan, tentukan jumlahnya, warna, dan konsistensinya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.